Boom, boom. Boom yang kuat meletus dalam lingkaran dan bercampur dengan kabut es yang baru saja meledak sebelum bergabung menjadi tornado besar yang meroket ke langit. Ledakan ini terlalu menakutkan, seolah-olah ledakan apokaliptik yang baru saja terjadi di kota Radiant turun ke kota sekali lagi. Undulasi kekuatan jiwa yang mengerikan mendorong detektor kekuatan jiwa ke batasnya, dan meledak dengan retakan logam yang diprotes. Insinyur jiwa dengan tergesa-gesa melonjak ke langit, dan bahkan kemudian, hawa yang sangat ekstrim datang dari bawah mereka membuat mereka menggigil di mana-mana. Ledakan yang mengerikan dan luar biasa ini meliputi semuanya dalam jarak 1000 meter di tanah, dan beberapa bangunan yang masih berdiri segera diterbangkan hingga berkeping-keping. Untungnya, para prajurit dan warga di wilayah itu sudah tersebar, dan tidak banyak nyawa yang hilang. Namun, kekuatan dan dampak ledakan yang menakutkan ini jelas mirip dengan serangan habis-habisan Titlet Douluo. Huo Yuhao sangat teliti dan berhati-hati. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia, dan penilaiannya akan tetap akurat bahkan jika ada emosi yang menggerakkan hatinya. Huo Yuhao meramalkan bahwa mereka akan menarik perhatian musuh mereka ketika dia bersembunyi dengan Bei Bei dan Su Sanshi sekali lagi, dan ini adalah alasan mengapa dia memilih untuk melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice meskipun itu akan mempengaruhi Su Sanshi secara bersamaan, waktu. Jika tidak, dengan kekuatan yang dia miliki jika dia bekerja sama dengan Wang Donger untuk melepaskan mantra di tengah kekosongan, spiritual tempest, setiap insinyur jiwa di tempat kejadian juga akan tersingkir. Insinyur jiwa yang telah dibekukan menjadi patung es menjadi bom waktu ledakan Huo Yuhao untuk kemudian, dan tangan kirinya adalah entitas yang paling penting yang mengendalikan bahan peledak dan peledakan mereka. Ice Explosion dikenal sebagai keterampilan Dewa Ultimate Ice, dan klaim itu bukannya tanpa substansi. Dengan prasyarat yang tepat bertemu, Huo Yuhao bisa menjadi lebih menakutkan daripada Master Jiwa 7 cincin dan 8 cincin dalam pertempuran yang lebih besar seperti ini. Ini adalah hasil bahkan ketika Huo Yuhao tidak menggunakan tangannya untuk mengaktifkan Ice Explosion dan meledakkan kekuatan jiwa di dalam tubuh insinyur jiwa ini secara langsung. Kalau tidak, ledakan ini akan mencakup lebih dari hanya 1 kilometer, dampaknya mungkin akan mencapai berbagai insinyur jiwa di langit. Wajah Huo Yuhao dingin dan serius saat mereka melayang di udara. Dia membawa Bei Bei di tangannya, Su Sanshi di punggungnya, dan hatinya penuh kedamaian dan ketenangan pada saat ini. Huo Yuhao bahkan tidak melihat ke belakang ketika ledakan yang memekakkan telinga meletus di belakangnya. Tentara besar di depan mereka bergerak, jadi Huo Yuhao dan yang lainnya mengubah arah sedikit sebelum mereka berlari melalui celah-celah di antara para prajurit itu, sementara Wang Donger dan Ye Gui mengikuti di belakangnya. Napas Bei Bei lemah, tetapi kondisinya stabil, dan semua tanda vitalnya normal. Napas Su Sanshi menjadi jauh lebih teratur dan normal setelah dia mengambil waktu untuk beristirahat dan menyesuaikan diri. Untuk suatu alasan, Huo Yuhao tiba-tiba teringat akan penjaga pribadi Duke Harimau Putih yang telah melompat dari tebing untuknya sebelum ini. Dia tiba-tiba mengerti mengapa begitu banyak orang memilih untuk menjadi prajurit, karena hanya di medan perang mereka dapat memiliki perasaan di mana mereka berada bersama dalam kehidupan dan kematian, dan hanya dengan begitu mereka dapat merasakan kehormatan dan kemuliaan sebagai pejuang yang gagah perkasa. Ada pikiran di benaknya, dan itu hanya pikiran, tetapi itu tumbuh dan bergerak seperti benih dari lubuk hatinya. Dia telah mengambil keputusan. Mereka bertiga akhirnya membebaskan diri dari pengepungan Kekaisaran Sun Moon dengan menarik celah di antara celah antara unit tentara Kekaisaran Sun Moon dengan imitasi Huo Yuhao. Deteksi spiritual Huo Yuhao, yang dibagikan kepada yang lain, dan peniruannya adalah alasan paling penting mengapa mereka dapat melarikan diri dengan mudah. Ada beberapa tanah datar di depan mereka, tetapi Huo Yuhao memilih untuk berhenti di jalurnya saat ini. Dia mengerutkan kening samar-samar, dan menoleh ke arah Ye Gui dengan ekspresi canggung di wajahnya ketika dia berkata, "Ye Gui, tempat ini dianggap aman untuk saat ini. Tetapi jika kita terus menuju ke barat, kita akan menghadapi jenis bahaya lain. Kita harus terus maju, tetapi kamu tidak harus. Saya dapat memberitahu Anda segalanya tentang kami sekarang. Saya Huo Yuhao dari halaman dalam Akademi Shrek, dan dia adalah Wang Donger. Dia pacar saya,
dan dia juga dari halaman dalam. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan kemampuan saya kepada Anda untuk saat ini. Anda harus tahu hubungan Kekaisaran Sun Moon dengan Gereja Roh Kudus, dan Anda juga telah melihat betapa kuatnya mereka. Tidak ada cara bagi kita untuk melawan mereka sendiri dengan kekuatan kita. Jika Anda mau, Anda dapat bergabung dengan Shrek Academy, pintu akademi akan selalu terbuka untuk Anda, dan malaikat Anda harus cukup untuk halaman dalam untuk membuat pengecualian untuk membawa Anda masuk. Petik 2. Wang Donger melirik Huo Yuhao dan dengan lembut menyentuh lengannya. Huo Yuhao baru saja memperkenalkannya kepada gadis cantik lain sebagai pacarnya, yang membuktikan betapa manisnya dia terhadapnya. Ye Gui terkejut ketika Huo Yuhao menyebutkan bahwa dia dari Akademi Shrek. Dia tahu tentang Shrek Academy, tentu saja, sebagai akademi nomor 1 di benua itu, mungkin tidak banyak yang tidak mengetahuinya. Pantas. Tidak heran dia memiliki begitu banyak kemampuan aneh. Dia sebenarnya dari Akademi Shrek. Mereka tidak saling kenal sejak lama, tetapi karena suatu alasan, Ye Gui memiliki keyakinan yang tak terlukiskan pada Huo Yuhai, mungkin karena Huo Yuhao memiliki kesempatan untuk membunuhnya sejak lama, tetapi dia tidak melakukannya. Biarkan aku berpikir tentang itu, jawab Ye Gui dengan kerutan halus. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tetapi saya percaya bahwa kita akan menjadi sekutu di masa depan, karena kita memiliki musuh yang sama. Petik 2. Su Sanshi masih sadar, dan tepat pada saat ini, suara polos yang sudah membuat mereka sedikit trauma terdengar sekali lagi di telinga mereka. Kamu telah melewati petualangan mendalam ini. Tes kedua telah selesai sempit, sehingga semua orang dapat melanjutkan ke chapter ketiga, Sincerity Adventure. Anda dapat kembali. Petik 2. 4 sinar cahaya emas dan perak samar naik dari tubuh mereka pada saat yang sama. Ye Gui memandang dengan mata melebar dan rahang yang kendur saat mereka berempat menghilang tepat di depan matanya dalam sekejap. Tubuhnya juga melayang keluar dari bawah pengaruh imitasi Huo Yuhao. Ye Gui menepuk dahi. Pikirannya sudah mati rasa, karena Huo Yuhao telah memberinya terlalu banyak kejutan dan kejutan, ke titik di mana ia terbiasa. Haruskah saya pergi ke Akademi Shrek? Saya akan memikirkannya setelah saya meninggalkan tempat ini. Saya akan berputar karena saya tidak bisa melakukan perjalanan ke barat. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Sinar keemasan melintas satu demi satu sebagai dunia virtual yang mereka kembalikan ke kenyataan. Huo Yuhao, Wang Donger, Bei Bei, dan Su Sanshi muncul satu demi satu di lingkungan yang sama sekali baru. Mereka sepertinya berada di dalam halaman yang luas. Batas-batas halaman tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dan ada matahari keemasan dan bulan perak yang tergantung di langit untuk menunjukkan bahwa mereka masih di bawah kendali lembah peminta cinta Yin Yang. 4 balok emas dan perak melonjak dari bawah kaki mereka. Namun, sinar cahaya ini tidak lagi menahan kekuatan dan kemampuan mereka. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang dia keluarkan sebelum ini dipulihkan dengan kecepatan yang luar biasa, dan bahkan kelelahan samar di tubuhnya menghilang di bawah sinar hangat. Reaksi Bei Bei adalah yang paling mencolok. Tubuhnya melayang menjauh dari tangan Huo Yuhao, dan secara bertahap diluruskan sementara kabut tebal menyehatkan tubuhnya secara terus-menerus. Huo Yuhao dapat mengatakan pada titik ini bahwa semua orang yang menghilang sebelumnya telah muncul kembali di tempat ini, kecuali mereka tidak memiliki kabut di sekitar tubuh mereka. Semua orang berdiri melingkar, dan setiap orang memiliki kubah di atasnya, seolah-olah mereka terjebak dan tidak bisa pergi. Semua orang menghela nafas lega ketika Huo Yuhao dan 3 lainnya muncul di hadapan mereka, kecuali Zhang Lexuan. Matanya yang cantik mengalir dengan kekhawatiran dan kecemasan ketika dia melihat bahwa Bei Bei masih tidak sadarkan diri. Su Sanshi adalah orang pertama yang pulih dari kondisinya yang melemah. Dia menyadari keterkejutannya bahwa tubuhnya tidak hanya pulih, tetapi luka-luka lama yang dia derita dari turnamen juga telah sembuh. Lembah pertanyaan cinta Yin yang memang memiliki karakteristik misterius dan ajaib. Bei Bei akhirnya sadar kembali setelah beberapa saat. Dia membuka matanya dan melihat semua orang di sekitarnya, dan dia mengerti bahwa dia telah lulus tes sebelumnya.
Dia berbalik ke arah Huo Yuhao dan menyipit padanya. Bei Bei sepertinya tidak kembali sama sekali dari tepi kematian, dan disposisi keilmuannya yang klasik dan senyumnya yang lembut dan ramah kembali kepadanya sekali lagi. Matanya tanpa sengaja bertemu dengan tatapan cemas di mata Zhang Lexuan, dan ekspresinya sedikit membeku. Namun, matanya hanya sedikit lebih canggung, seolah semuanya menjadi sedikit lebih rumit. Selamat telah lulus tes kedua Anda. Setelah ini, Anda akan melanjutkan ke tes terakhir, Sincerity Adventure. Jika Anda dapat lulus dari tes ini, Anda dapat pergi, dan Anda akan dihargai dengan sesuatu sesuai kebijakan saya. Petualangan ketulusan tidak memiliki batas atau batas apapun yang mungkin terjadi. Beberapa dari Anda mungkin menemukan tugas Anda mudah, sementara yang lain mungkin merasa sangat sulit. Setiap orang akan menghadapi ujian yang berbeda. Anda akan mulai sekarang. Petik 2. Halaman emas tanpa batas mulai bergetar hebat saat suara aneh dan aneh itu terdengar sekali lagi. Semua jenis pemandangan berkilauan menjadi pemandangan, dan setiap pemandangan yang akrab atau novel diputar bolak-balik di langit. Setiap adegan yang melintas dan mengalir akan menghasilkan gelombang kekuatan isap yang kuat. Akhirnya, sinar keemasan mendarat pada ke-13 orang di halaman. Mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menolak sinar cahaya itu, dan semua orang dibawa pergi oleh sinar keemasan itu, satu demi satu, menghilang dalam sekejap mata. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao menutup matanya. Dia merasakan ruang yang memutar dan memutarbalikkan di sekitarnya dan itu membuatnya pusing, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali ketenangannya sebanyak mungkin. Huo Yuhao sekarang memiliki pengalaman pertamanya dalam perang yang sebenarnya setelah 2 petualangan mendalam, dan kedua episode memberinya perspektif yang sama sekali baru dalam segala hal. Pengalaman-pengalaman ini akan sangat berharga untuk pertumbuhannya jika dia bisa dengan aman keluar dari lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Tiba-tiba, tubuh Huo Yuhao bergetar, dan dia merasa seolah-olah dia berdiri di tanah yang kokoh sekali lagi. Dia tahu dari pengalaman masa lalunya bahwa dia telah tiba di lokasi di mana dia seharusnya menghadapi ujian ketiga. Namun, dia agak bingung ketika membuka matanya, karena lingkungan tempat dia berdiri sekarang tampak persis sama dengan sebelum ini. Dia masih di dalam halaman emas tanpa batas, satu-satunya perbedaan adalah ada seseorang yang berdiri kira-kira 10 meter darinya. Orang ini tertutupi cahaya keemasan kebiru-biruan, dan Huo Yuhao tidak bisa melihatnya dengan jelas sama sekali. Insting Huo Yuhao memberitahunya bahwa orang ini adalah lelaki. Halo, siapa kamu? Apa tes ketiga saya? Huo Yuhao bertanya dengan tenang. Cahaya keemasan berkedip di matanya saat dia berbicara, dan dia segera meluncurkan deteksi spiritual pada orang ini. Pertemuan dengan orang asing di ruang yang begitu luas dan terbuka membuat orang asing ini jauh lebih mungkin menjadi musuh daripada teman. Namun, murid-murid Huo Yuhao mulai berkontraksi pada saat berikutnya, karena dia menyadari betapa terkejutnya bahwa kekuatan spiritualnya tidak dapat merasakan keberadaan orang ini. Dia merasa seolah orang ini terbentuk dari udara. Deteksi spiritualnya mencapai, tetapi dia tidak diblokir, sebaliknya, dia tidak bisa merasakan apa-apa sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sesuatu seperti ini sejak dia menggunakan deteksi spiritual. Orang ini, apakah Huo Yuhao namamu? Suara lelaki yang tenang dan merdu mengalir ke telinganya. Suara pria itu sedikit surrealis dan melamun, tapi dia terdengar hangat dan ramah. Iya, Huo Yuhao memberikan jawaban sederhana. Dia mulai menyalurkan kekuatan jiwanya pada saat yang sama sehingga dia bisa menjaga dirinya dalam kondisi puncaknya, sementara Eye of Destiny-nya terbuka di dahinya. Musuh yang tidak dikenal ini menakutkan, tetapi Huo Yuhao bisa tahu dari pengalamannya dengan Yin Yang Love Quarrying Valley sebelumnya 2 tes bahwa tidak peduli seberapa aneh dan misterius tempat ini, lembah tidak akan memberinya tugas yang sebenarnya tidak mungkin untuk dilakukan, lengkap. Apakah kamu ingin tahu siapa aku? Apakah Anda ingin tahu apa tes ketiga Anda, Sincerity Adventure, tentang? Suara pria itu terdengar agak geli. Iya. Huo Yuhao terus memberikan jawaban sederhana. Pertama, aku akan memberitahumu bahwa aku bukan tugas untuk tes ketiga. Namun,
Anda harus bertarung dengan saya jika Anda ingin terus mengambil tes ketiga Anda. Cobalah semua yang Anda bisa untuk mengalahkan saya. Petik 2. Huo Yuhao tertegun sejenak. Dia tidak berharap menemukan dirinya dalam situasi seperti itu. Pria itu tidak menjelaskan apa-apa sama sekali, dia hanya berbicara tentang berkelahi. Apakah ini bagian dari tes ketiga? Atau mungkin hanya kata pengantar? Huo Yuhao tidak punya banyak waktu untuk berpikir sebelum sosok di seberangnya tiba-tiba bergerak. Dia merasa seperti bayangan keemasan kebiruan telah langsung muncul di hadapannya dan mendorong keluar telapak tangannya ke arahnya. Bayangan ini tidak memiliki aura khusus, tetapi Huo Yuhao menyadari bahwa dia merasa lemah dan tidak dapat melakukan apa-apa ketika bayangan emas kebiru-biruan ini muncul. Dia bingung, dan dia tidak tahu apa yang harus dia gunakan untuk melawan lawannya, karena pria itu seperti bola udara, seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Telapak tangan emas kebiru-biruan yang berkedip itu secara akurat menanamkan dirinya ke dada Huo Yuhao. Pada saat berikutnya, Huo Yuhao merasakan aura mengerikan yang menembus sampai ke jantungnya dan tulangnya meledak di dalam dadanya. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas mendengar semua tulang di tubuhnya berderak seperti kembang api, suaranya mengerikan. Keputusasaan dan kematian adalah yang tersisa. Huo Yuhao berubah menjadi badai darah dan daging yang tersebar ke segala arah. Namun, cahaya putih murni tiba-tiba meletus dari tempat Huo Yuhao awalnya berdiri pada saat ini. Cahaya putih ini berubah menjadi pagoda kecil 7 lapis, yang diputar dengan cepat di udara sebelum menghisap roh Huo Yuhao di dalamnya. Pagoda ini bergetar hebat, seolah berusaha keluar dari ruang ini. Itu menarik. Anda memiliki kekuatan yang berasal dari dimensi yang berbeda. Dia guru yang sangat bagus, sangat disayangkan. Suara tenang yang sama terdengar sedikit terkejut, dan lapisan cahaya keemasan kebiruan lainnya turun dari langit pada saat berikutnya. Pagoda putih langsung hancur, dan pemandangan aneh terjadi sesudahnya. Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul, dan Huo Yuhao muncul kembali di halaman yang luas ini setelah dia hancur berkeping-keping oleh serangan telapak tangan tunggal itu, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Huo Yuhao meninggal, arwahnya ditarik kembali, dan ia hidup kembali. Perasaan tubuhnya hancur berkeping-keping dan dipasang kembali sangat tertanam dalam jiwa Huo Yuhao, dan ia mengalami kematian, keputusasaan, dan rasa sakit yang luar biasa dalam beberapa detik singkat itu. Huo Yuhao benar-benar mati dan lesu ketika tubuhnya berubah. Namun, alat jiwanya yang berbentuk manusia yang telah ia lakukan dengan begitu banyak upaya untuk membuatnya tidak ada bersamanya. Sebagai gantinya, itu telah dipasang kembali di sampingnya. Aku akan membiarkanmu menggunakan kakimu untuk saat ini. Suara tenang itu muncul sekali lagi, dan Huo Yuhao menyadari setelah itu bahwa energi asal es tertinggi dari surga dan bumi di tubuhnya tampaknya telah menghilang. Dia tiba-tiba bisa merasakan kakinya lagi. Huo Yuhao tidak menggunakan kakinya sendiri untuk berjalan sejak dia kembali dari sumur pemadam kebakaran hutan Yin Yang Yang. Dia tidak terbiasa tiba-tiba bisa bergerak sekali lagi, tapi dia masih cukup senang. Namun, bayangan yang sama yang berkedip dengan cahaya keemasan kebiruan muncul di hadapannya sekali lagi segera setelah itu. Huo Yuhao mengalami pengalaman yang sama persis seperti sebelumnya. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan rohnya melayang sesaat sebelum dia dipasang kembali. Aku sangat kecewa padamu. Apakah Anda kehilangan keberanian untuk bertarung? Ada sedikit celaan dalam suara yang tenang dan merdu itu sekarang. Huo Yuhao tidak bisa berkata-kata. Pada titik ini, tubuhnya normal, tetapi wajahnya pucat pasi. Dia telah pergi dari kehidupan ke kematian dan kembali ke kehidupan, dan tidak mungkin mentalitasnya menjadi normal dan stabil setelah semua itu. Bayangan keemasan kebiru-biruan tidak menyerangnya lagi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Butuh Huo Yuhao beberapa menit penuh sebelum dia berhasil menstabilkan dan mengatur napasnya, dan jantungnya yang berdetak kencang pun tenang. Dia menatap lawan yang tidak mungkin dia kalahkan saat dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan melesat ke depan. Kekuatan jiwa beredar di dalam tubuhnya saat ia berusaha melepaskan Dewi Cahayanya.
Tapi Huo Yuhao langsung menemukan bahwa dia tidak bisa memfokuskan kekuatan rohaninya sama sekali, apalagi menggabungkannya dengan kekuatan jiwanya. Dia bahkan tidak bisa melepaskan keterampilan jiwa normal ketika dia mencapai lawannya, apalagi keterampilan jiwanya yang diciptakan sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia ucapkan adalah tinjunya. Pria itu melambaikan tangan kanannya, menyapu ke tubuh Huo Yuhao seolah-olah dia menamparkan seekor lalat. Huo Yuhao langsung hancur menjadi debu sebelum dia dipasang kembali. Sosok keemasan kebiru-biruan itu masih berdiri di sana, tidak bergerak. Huo Yuhao menggertakkan giginya dengan erat. Lawannya sangat kuat, dan bahkan menahan kemampuan Huo Yuhao sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan orang seperti ini? Bagaimana dia bisa menang? Penderitaan kematian dan bahaya terlahir kembali, di samping riak-riak semangatnya yang kuat, memberikan pukulan berat bagi pikirannya. Segalanya sangat mengecewakan. Dia ingin memanggil putri salju kecil. Dia ingin memanggil Skydream Ichewom dan Ice Empress. Namun, dia tidak bisa membangun hubungan dengan laut spiritualnya sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia andalkan pada saat ini tampaknya adalah kekuatan fisik dan kekuatan jiwanya sendiri. Napas Huo Yuhao secara bertahap kembali stabil. Dia pulih sedikit lebih cepat dari waktu sebelumnya, tetapi dia tidak lagi bergegas membabi buta pada musuhnya. Alih-alih, otaknya bekerja dengan cepat ketika dia mencari solusi. Saya tidak bisa mengalahkannya. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, dapatkah saya berlari? Pikiran ini baru saja muncul di kepala Huo Yuhao ketika dia berbalik untuk berlari, dan dia mulai berlari menjauh dari sosok bayangan secepat mungkin. Namun, dia hanya mengambil 3 langkah sebelum telapak tangan menamparkan tubuhnya sekali lagi, dan dia mengalami rasa sakit dan penderitaan yang sama lagi. Huo Yuhao terlahir kembali sekali lagi, dan terengah-engah dengan penuh semangat sementara semua kepedihan itu tetap ada dalam pikirannya. Tidak, tidak seperti ini. Saya tidak bisa lari. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa lari, dan saya tidak bisa mengalahkannya. Aku bahkan tidak bisa mati. Apakah itu berarti saya harus menyelesaikannya dengannya di sini? Tidak, itu tidak benar. Pasti ada solusinya. Lembah pertanyaan cinta Yin yang tidak akan memberiku tugas yang mustahil. Huo Yuhao menenangkan dirinya sekali lagi sebelum dia mulai merenung dan berpikir. Dia tidak bisa berlari, dan itu berarti dia harus menghadapi tantangan ini secara langsung. Benar, apa yang baru saja dia katakan sebelumnya. Dia bertanya apakah saya masih memiliki keberanian untuk bertarung. Apakah itu berarti bahwa chapter ini menguji keberanian saya? Huo Yuhao tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika jalur pemikirannya berhenti di sini. Dia menatap penuh semangat pada sosok emas kebiru-biruan di depannya, dan kemudian meroket lawannya sekali lagi. Kali ini, Huo Yuhao telah belajar pelajaran dari usahanya sebelumnya, dan tidak lagi terpengaruh oleh ketidakmampuannya untuk menggunakan keterampilan jiwa. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya ke tangannya, dan menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek pada saat yang sama. Tepat ketika dia akan bergegas tepat di depan lawannya, dia tiba-tiba terhindar dalam sekejap dan menebas pinggang sosok emas kebiru-biruan dengan tangannya. Lawannya sangat cepat. Dia menekan dengan tangan kanannya dan menamparkan Huo Yuhao dengan tangan kanannya, dan lengan Huo Yuhao langsung menghilang. Bayangan keemasan kebiruan menendang keluar dan menginjak Huo Yuhao di dada, dan dia meledak menjadi debu dan partikel sekali lagi. Huo Yuhao menjalani putaran kelahiran kembali yang lain, terengah-engah, kesakitan, dan kontemplasi. Dia menggunakan 2 pukulan sebelum dia membunuhku kali ini. Lalu, bagaimana dengan chapter selanjutnya? Huo Yuhao melesat maju lagi. Dia terjebak di halaman tak terbatas ini, dan melawan lawan yang tak terkalahkan. Dia tahu bahwa satu-satunya pilihannya adalah bertarung. Penderitaan kematian dan kelahiran kembali tampak sedikit lebih redup dari sebelumnya, dan tidak begitu kuat lagi. Oleh karena itu, Huo Yuhao pulih dalam sekejap mata saat ini. Dia segera menuduh sosok emas kebiru-biruan begitu dia pulih. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan hantu bayangannya yang membingungkan, tangan giok misterius, dan mengontrol naga pengambilan derek saat dia memberikan semua yang dia miliki untuk menyerang lawannya. Saat Huo Yuhao bertarung dengan lawannya yang tidak dikenal,
semua orang juga memulai putaran masing-masing. Cahaya keemasan menyala, dan Dai Huabin terkejut menyadari bahwa dia sekarang berada di dalam hutan yang luas. Dia dikelilingi oleh tanaman yang sedikit tidak dikenalnya. Pohon-pohon tinggi tampak menembus awan, Dai Huabin bahkan tidak bisa melihat di luar puncak pohon, mereka sangat besar. Suasana di sekitarnya terasa sedikit menakutkan, dan bahkan warna-warna vegetasi di sini sedikit suram dan menakutkan. Dai Huabin melepaskan jiwa bela dirinya, macan putih, saat ia mengamati sekelilingnya dengan waspada. Di mana tempat ini? Tentang petualangan ketulusan ini. Tepat pada saat ini, lolongan yang menyakitkan bisa terdengar dari tidak terlalu jauh. Lulu, Dai Huabin tidak bisa lagi bersikap tenang ketika dia mendengar suara ini, dan dia berlari ke arah tangisan ini datang tanpa ragu-ragu. Suara itu milik Zulu, dia sudah lama bersama Zulu, dan karena itu mereka sangat akrab dengan semua detail kecil tentang satu sama lain. Dai Huabin menyerbu melalui tumbuh-tumbuhan sebelum menyaksikan pemandangan yang menakutkan, kelabang raksasa menyerang Zulu. Kelabang ini memiliki panjang lebih dari 3 meter, dengan kaki yang tak terhitung. Warnanya jade green, dan memancarkan gas beracun hijau tua. Dai Huabin masih agak jauh, tapi dia sudah bisa mencium aroma bau busuknya. Zulu menggunakan tangannya yang gesit terhadap kelabang raksasa ini, tapi ada luka memanjang sampai ke pipi cantiknya dan di seluruh lengan kanannya. Lengan kanannya terkulai lemas di sisinya, dan terbukti dia menangis kesakitan karena luka ini. Meskipun Dai Huabin belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya, matanya menjadi merah ketika dia menyadari bahwa Zulu terluka, dan dia mengeluarkan auman harimau ke langit. 5 cincin jiwa Dai Huabin bangkit dalam sekejap, sementara tubuhnya yang sudah berotot mulai tumbuh dan berkembang. Dia masih relatif jauh, jadi dia membuka mulutnya ketika cincin jiwa keduanya berkilau dan menembakkan sinar putih ke arah kelabang itu. Kelabang tampak sangat aneh. Itu seperti pegas yang keras, dan tiba-tiba berputar ketika merasakan ancaman datang dari tidak terlalu jauh. Itu benar-benar menggunakan kepalanya untuk memblokir White Tiger Fierce Light Wave Dai Huabin. Cahaya putih dibelokkan ke segala arah, tetapi kelabang itu hanya sedikit mengetuk. Tubuhnya berputar dan berkelok-kelok saat bagian bawah tubuhnya memantul dengan ringan ke tanah, sebelum meluncur ke Zulu lagi. Kelabang jelas lebih tertarik pada Zulu daripada pada Dai Huabin. Dai Huabin maju dengan kecepatan penuh pada saat ini, dan dia menggunakan cincin jiwa pertamanya, ketiga, dan kelima tanpa ragu-ragu. Cincin jiwa itu memberinya perisai macan putih, transformasi Vajra macan putih, dan transformasi Devil God macan putih. Ketiga keterampilan jiwa ini biasanya digunakan bersama-sama, dan merupakan tanda tangan dari garis keturunan White Tiger. Dai Huabin berubah menjadi raksasa kekar dan kekar yang tingginya lebih dari 2,5 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu putih, yang memancarkan warna yang menarik ketika cakar harimau itu menonjol seperti pisau tajam. Dai Huabin menaikkan kecepatan dan kekuatannya ke tingkat setinggi mungkin ketika dia tiba di samping Zulu dalam sekejap. Dia mengayunkan cakarnya dengan kuat pada kelabang raksasa. Kelabang membuka mulutnya, dan kabut beracun hijau pekat dan gelap muncul dari rahangnya. Kabut ini menyembur ke White Tiger Shield Dai Huabin, dan suara mendesis bisa terdengar. Dai Huabin bisa merasakan kekuatan jiwanya dikonsumsi pada tingkat yang secara eksponensial lebih cepat dari sebelumnya. Namun, cakarnya juga mengenai tubuh kelabang. Kali ini, kelabang tidak memiliki waktu yang mudah berurusan dengan serangan Dai Huabin. Dai Huabin merasa seperti telah menebas batang logam yang tebal dan kokoh. Kelabang itu sangat elastis, dan melesat dengan cepat ke udara, tetapi cakar tajam Dai Huabin meninggalkan beberapa luka dalam di belakang pada tubuh yang tangguh. Cincin jiwa keempat Dai Huabin menyala pada saat ini, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung menghujani kelabang. Dalam hal menghubungkan keterampilan jiwa, Dai Huabin memenuhi reputasinya sebagai salah satu elit Shrek Academy. Bagaimana mungkin siapapun yang bisa memasuki halaman dalam Akademi Shrek menjadi pejuang di bawah standar? Dai Huabin balas menatap Zulu saat dia menyerang kelabang dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Lulu?" Zulu jelas sangat lega ketika dia melihatnya.
Tubuhnya yang halus bergoyang sedikit ketika dia duduk di tanah. Saya pikir saya sudah diracun. Hati-hati, aku akan membunuhnya dulu, sebelum aku membantumu mengobati lukamu. Dai Huabin meraung dengan marah sekali lagi. Zulu yang terluka memberinya sakit hati yang hebat, dan ini terutama benar setelah dia menentukan perasaan sejatinya pada Zulu sebelumnya hari ini. Dai Huabin melepaskan kekuatan penuhnya, dan tubuhnya melompat ke udara. Dia tiba di depan kelabang raksasa dalam waktu yang hampir bersamaan saat dia mengulurkan cakar harimau dan meluncurkan serangan secepat kilat ke atasnya. Kelabang itu cukup tangguh. Tubuhnya panjangnya 3 meter, dan merupakan senjata terkuatnya, setiap kaki seperti pisau tajam. Dai Huabin tidak bisa diganggu dengan trik dan teknik apapun karena dia ingin menyelamatkan Zulu secepat mungkin. Dia mengandalkan efek dari 3 keterampilan jiwa amplifikasi White Tiger-nya susun untuk melawan kekuatan dengan kekuatan. Suara bentrok melengking terdengar lagi dan lagi saat semakin banyak luka muncul di tubuh kelabang yang sangat besar ini. Bulu putih Dai Huabin dan perisai macan putihnya menjadi kemampuan bertahannya yang paling efektif, dan dia terus bertarung dengan kekuatan begitu saja. Meskipun dia mengeluarkan kekuatan jiwa pada tingkat yang mengkhawatirkan, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Dai Huabin menghancurkan kelabang raksasa sekali lagi, membuatnya terbang. Kelabang yang sangat besar sudah terluka di seluruh, dan tampaknya menyadari bahwa itu telah hilang. Itu melengkung dan bangkit kembali sebelum melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Dai Huabin tidak bisa diganggu untuk mengejarnya, dia segera kembali ke sisi Zulu. Zulu hampir tidak sadar pada saat ini. Dai Huabin hanya menyadari betapa seriusnya luka-lukanya saat dia berlutut di sampingnya. Racun kelabang raksasa itu sangat kuat. Garis-garis hitam berselaput di seluruh tubuhnya, dan ini terutama berlaku untuk luka wajahnya dan luka di lengan kanannya. Kulitnya mulai berbau busuk, dan bahkan daging serta otot-otot di bawah kulitnya sudah menjadi hitam. Kekuatan jiwa Zulu hanya bisa mencegah racun mencapai otak dan hatinya. Tapi meski begitu, sepertinya dia tidak bisa menahan racun itu lebih lama lagi. Apa yang harus saya lakukan? Kekuatan bertarung Dai Huabin cukup hebat, tapi dia tidak pandai pertolongan pertama atau mengobati luka. Dai Huabin hampir menggertakkan giginya saat dia menyaksikan Zulu di negara bagiannya. Tunggu sebentar, Lulu. Dai Huabin menggeram ketika dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan memotong daging dan kulit di sekitar luka di lengan kanan Zulu. Tangannya yang lain dengan cepat berubah menjadi lengan manusia, dan dia membantunya menyegel pembuluh darahnya untuk mencegahnya kehilangan terlalu banyak darah. Namun, Dai Huabin menarik napas dingin sekali lagi setelah memotong dagingnya yang beracun. Tulang di bawah daging Zulu sudah menjadi hitam, jelas bahwa dia sangat keracunan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa ragu lagi. Dai Huabin menarik napas dalam-dalam, dan mata harimau itu berkaca-kaca saat dia mengusap dengan kuat dengan tangan kanannya. Cakar harimau tajam yang menyerupai pisau tajam langsung memotong ke bawah. Tanda pisah, tanda pisah. Mata Susanshi sedikit hilang ketika dia muncul di sepanjang jalan. Jalanan penuh dengan aktivitas, dan ada banyak orang di sekitarnya. Kenapa tempat ini terlihat begitu akrab? Dia terkejut menyadari bahwa dia tampaknya telah kembali ke dunia nyata, dan merasakan keakraban yang tak terlukiskan terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Susanshi menatap langit. Matahari meluncur turun ke arah barat, sudah malam. Tuan muda kedua, Tuan muda kedua. Kenapa kamu masih di sini? Kami sudah membuat reservasi untuk Anda. Ikuti saya, cepat. Ini perayaan ulang tahunmu hari ini. Seorang lelaki kecil yang tampaknya sedikit celaka berlari, dan tiba di depan Susanshi saat dia terengah-engah. Apa yang kamu lakukan di sini, Chen Wen? Susanshi merasakan gelombang kehangatan di hatinya ketika dia melihat orang yang berbicara dengannya. Alasannya adalah karena orang yang kelihatannya sangat celaka ini adalah teman baik Susanshi yang dibesarkannya dan bermain sebagai anak-anak. Orang ini juga adalah pelayan pribadinya, dan mereka berdua telah bersama sejak mereka masih anak-anak. Mereka sedekat satu sama lain seperti saudara yang sebenarnya. Namun, bakat Chen Wen tidak baik, dan dia tidak memiliki kekuatan jiwa setelah jiwa bela dirinya terbangun. Susanshi, sementara itu,
menjadi lebih kuat, dan setelah dia memasuki Akademi Shrek, mereka tidak lagi berhubungan seperti sebelumnya. Su Sanshi sangat gembira ketika melihat Chen Wen di sini. Apa yang salah denganmu, Tuan Muda kedua? Di mana saya seharusnya jika saya tidak seharusnya berada di sini? Cepat, ikuti aku, atau kita akan terlambat. Anda tidak tahu, tapi saya menemukan yang sangat bagus untuk Anda hari ini. Anda pasti akan senang. Pernahkah Anda mengatakan selama bertahun-tahun bahwa Anda ingin mengalami sensasi yang luar biasa secepat mungkin? Hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-15, dan tuan rumah secara pribadi mengatur segalanya untukmu. Kenapa kamu tidak bersemangat dan terburu-buru? Petik 2. Su Sanshi bisa merasakan ada yang tidak beres dengan suaranya ketika dia berbicara, dan dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap tubuhnya sendiri ketika dia mendengar kata-kata Chen Wen. Dia menyadari keterkejutannya bahwa tubuhnya telah menjadi lebih kecil dan lebih pendek, dan bahkan pakaiannya berbeda dari apa yang dia kenakan di Yin Yang Love Quarrying Valley. Ulang tahun ke-15 saya, ulang tahun ke-15 saya. Bisakah? Mungkinkah saya? Su Sanshi memiliki pencerahan memukul otaknya seperti petir pada saat itu. Mentalitasnya biasanya stabil pada hari-hari normal, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan yang mati rasa dan menyengat di kulit kepalanya, seolah-olah dia menyentuh arus listrik, dan dia kesulitan mengendalikan dirinya sendiri. Su Sanshi merasa seolah-olah Bei Bei telah melepaskan Thunderbolt yang kuat padanya. Ini ulang tahunku yang ke-15. Hari ini sebenarnya adalah ulang tahunku yang ke-15. Aku sebenarnya sudah kembali, dan sepertinya sudah bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mungkin? Bagaimana semua ini sebenarnya mungkin? Chen Wen buru-buru berlari dan mencoba menarik Su Sanshi ketika dia melihat tatapan lesu di matanya. Su Sanshi sepenuhnya tenggelam dalam ingatannya sendiri pada saat ini, dan matanya masih lesu ketika dia mengikuti jejak Chen Wen. Pikiran Su Sanshi berantakan. Tentu saja Su Sanshi ingat hari ulang tahunnya yang ke-15. Ulang tahunnya yang ke-15 adalah hari pertama kali dia bertemu dengannya. Tempat ini adalah kampung halamannya, dan keduanya berasal dari kota yang sama. Su Sanshi berasal dari Heaven Do Empire, dan keluarganya termasuk salah satu sekte penyendiri Heavenly Do Empire, Mysterious Underworld Sect. Semua orang di keluarganya telah memusatkan harapan mereka pada Su Sanshi untuk berhasil sebagai tuan rumah di generasinya, dan keluarganya telah mengasuhnya sebaik mungkin sejak ia masih kecil. Su Sanshi telah memasuki Akademi Shrek pada usia 12, dan ia menjadi selebriti semalam bersama dengan Bei Bei ketika mereka membuat kagum dunia dengan prestasi mereka dan menjadi salah satu siswa kelas mereka yang paling menonjol. Dia sudah berada di Akademi Shrek selama 3 tahun ketika ulang tahunnya yang ke-15 terjadi. Chen Wen menarik ketika dia dengan cepat memimpin Su Sanshi ke suatu tempat. Suasana tempat ini agak meragukan. Lentera yang tergantung di luar berwarna merah muda, dan ada paviliun dan kandang ayam di dalamnya, bersama dengan batu buatan dan pemandangan. Tempat ini tampak sangat elegan dan indah. Tempat ini benar-benar tempat ini. Saya sebenarnya kembali. Apakah ini berarti bahwa lembah pertanyaan cinta kasih Yin yang memberi saya kesempatan untuk membatalkan apa yang saya lakukan? Mata Su Sanshi tiba-tiba menjadi tajam dan fokus, dan dia tiba-tiba merasakan pikirannya menjadi jernih dan rasional pada saat itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Bulan telah naik tinggi ke langit, tetapi sepertinya itu terbentuk dari matahari keemasan dan bulan perak di mata Su Sanshi. Jika Anda benar-benar memberi saya kesempatan untuk membatalkan apa yang saya lakukan, saya benar-benar bersedia bahkan jika hidup saya dipersingkat 10 tahun. Kebodohan hari ini bertahun-tahun lalu yang menjauhkan cinta sejatiku dari saya, dan dia masih dihantui hingga hari ini. Dia bukan satu-satunya, saya merasakan hal yang sama. Kami di sini, Tuan Muda kedua, tepat di dalam. Senyum Chen Wen menjadi sedikit lebih lebar dan lebih bergelombang ketika dia menunjuk ke sebuah ruangan kecil di sudut di depan mereka, tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Ini tempatnya. Tenggorokan dan mulut Su Sanshi mengering saat ini. Segalanya seperti yang diingatnya. Dia kembali, dia benar-benar kembali.